Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam Sampurasun. Malam keempat ya sekarang. Aki berbicara tentang perjalanan itu. Bila sudah susah payah waktu di SD Aki, alhamdulillah terpilih, dan kemudian pada saat orang tua memutuskan tidak melanjutkan sekolah ke SMP, ditolong oleh ketua Yayasan Perkapen dan Ibu Mamar Marliah itu. Di SMP mulai lancar-lancar saja ya, karena jauh kan dari Rancasuni ke SMP, lebih jauh daripada ke SD Indragiri 2, lebih sedikit lah jauh, masih juga di Indragiri juga kan di situ. Tapi sekolah itu sore, karena paginya kan dipakai SD itu. Sebetulnya SD 1 itu, SD Indragiri 1 yang kemudian dipakai SMP. Enak tempatnya ya begitu. Dengan teman-teman itu Aki banyak, ya lebih 40 lah satu kelas itu, karena itu dari Sinumras, Perata, dari Cipelah, dari Sukahati, dari Rancabali juga ke situ waktu itu. Jadi mereka lebih jauh lagi daripada Aki ke sekolah. Satu hal yang sangat mulai mengganggu ya, pertama ini dulu, Aki sejak kelas 1 SMP itu terpilih menjadi obade kan, jadi dirijen SMP Perkapen. Paduan suaranya bagus. Sebagus-bagusnya. Karena ada pelatih. Pelatihnya itu Pak Tatang. Lagu yang harus dihafal selain lagu-lagu wajib juga adalah lagu Resopim dan Masakom. Ingat ya, ingat tuh. Karena masa-masanya PKI jaya-jayanya saat itu. Oh ya, Resopim. Akhirnya masih rada hafal sekarang lagunya begitu. Terus saja diikuti. Tiba-tiba setelah pemberontakan G30S malah itu dilarang, dan Pak Tatang ditangkap karena dia adalah salah satu gembong dari PKI begitu, guru Aki itu. Itulah perkebunannya. Kemudian tahun 65 itu kan 2 tahun tuh sekolah itu, 1 tahun setengah satu kelas. Jadi ketika Aki masuk ke tahun 65 ya, itu masih kelas 2 harus naik ke kelas 3, ternyata dipunurkan oleh pemerintah kan. Jadi kelas 2 SMP itu Aki 1 tahun setengah lebih. Ya, karena pemberontakan G30 SPKI itu ya biasa aja gimana, ikut-ikutan, tahu-tahu nggak tahu gitu ya. Karena radio, televisi tidak segencar seperti sekarang. Begitu. Hal yang sangat mengerikan buat Aki, begitu tahun 65 ya, itu yang paling kecil ya Ade Anwar ya, masih bayi waktu itu. 65 Bapak Aki itu ditugaskan untuk mengurus kambing dan biri-biri. Ya. Kambing itu kan mengganggu kebun teh tuh di perkebunan itu, dibeli semua oleh perkebunan dan kemudian harus dihilangkan dari perkebunan. Nah, yang dipercaya itu Aki, Bapak Aki ya. Bapak Aki jadi pandang lah begitu ya itu. Nah, jadi beliau pulang ke kampung. Ya kampung juga Bu, tidak punya rumah, di kampung juga yang punya rumah nenek Antasi gitu. Disitulah. Jadi Aki ditinggal kelas 2 itu. Kelas 2 SMP tuh. Di mana tuh? Ya itu Aki tinggal di sepupu tadi itu yang memasukkan sekolah, yang mengganti nama itu. Ya sekarang itu Pak Belit ada yang nyebut Akang, anaknya itu ada yang nyebut Uwa, ada yang nyebut Mang, begitulah kira-kira ya. Karena memang sepupunya bukan sepupu adik kakak, tapi itu sama-sama kukutan begitu. Dan Aki juga di SMP masih dibantu oleh ibunya itu, ibunya Kang Jajang itu dari Jakarta, kerjanya di Kemayoran, Abah Iri. Jadi Aki dibantu lah pakaian, selain dari Bu Mamar juga suka memberikan pakaian dan lain sebagainya. Aki itu. Jadi dirijen tidak mudah, harus membeli baju-baju yang lebih bagus dari yang lain. Itulah hampir tidak terbeli oleh orang tua, dikirim itu Bu Aisyah, ingat ya,
istrinya Pak Eman Sulaiman itu guru Aki juga. Pak Emannya guru olahraga, suka membelikan baju dan lain sebagainya ke Aki. Karena Aki tetap harus jadi dirinya. Itu main dengan peran Seda dan lain sebagainya. Wah, Aki keren lah. Di samping di sekolah, perkebunan Rancasuni itu adalah membentuk yang disebut dengan lingkung seni. Lingkung seni Dungus Wangi. Nah, lingkung seni Dungus Wangi. Dungus itu pasir kecil, wangi itu harum. Dan di situ mulai ada kesenian-kesenian dari mulai degung, gonang, calung, gending karesmen, dan lain sebagainya. Nah, Aki salah satu pemain di situ. Jadi Aki belajar seni dari Pak Pepe sampai IRA almarhum. Itu temannya Mang Koko ya di situ. Aki kemana-mana terbawa, terpakai. Aki pernah peran jadi sang kuryang kecil. Di Gonang juga Aki adalah pemain kunci waktu itu, terpilih lah gitu, alhamdulillah. Hari soal rereng kenekan mah mungkin ada keturunan karena bapak itu juga adalah tukang silat begitu. Nah, jadi Aki di perkebunan tinggal di kakak ya, di kakak namanya juga. Yang sebelahnya kan kakak tuh istrinya itu ya, Cooni itu punya anak 2 waktu itu. 3 malah dengan si Asep, tapi belum lahir si Asepnya mah. Kemudian Aki itu mengurus itu anak itu ya, ngegendong, memandikan pagi-pagi, ngambil suluh atau kayu bakar ke sana ke hutan. Adanya itu perempuan-perempuan. Sekarang udah meninggal satu, yang satu masih ada. Itu Aki. Nah, yang lebih sial lagi ketika Aki masuk ke kelas 3. Nih, kelas 3 mau ujian kelas 3 SMP itu, Aki diusir tiba-tiba pagi-pagi, ditangkap oleh Hansip, ya Pak Cantaka dengan Ati Huta. Aki dikerem atau ditahan di pos Hansip yang atas itu, yang dekat gedung mes itu, ya di tengah-tengah ini kebun teh, dijaga oleh Hansip di situ. Apa yang jadi alasan? Yang jadi alasan adalah Bapak Aki di kampung katanya adalah berbicara yang tidak enak terhadap pimpinan perkebunan, Pak Nur Siwan Alwi, Pak Alwi lah waktu itu namanya. Sehingga Aki ditangkap dan Aki disuruh pulang. Diantar sama Mang Ading yang kemudian meninggalnya di Sumatera karena Mang Ading itu adalah transmigran ke sana, ke Sumatera. Aki kemana di situ? Ikut Aki itu karena kepalang nih mau ujian. Kepalang ikutlah di teman Aki di si Pendi ya, Pendi teman Aki, ayahnya Pak Anwar, yaitu di Ranca. Ranca itu sekarang namanya Sukaresmi, desa sekarang, desa Sukaresmi. Malah sekarang kepala desanya kan polisi, istri kepala desanya bidan, temannya anak Aki di puskesmas. Terus di situ, namun karena orang tua Aki itu kan penasaran tuh, jadi masalahnya malah masalah kecil, pelecehan ya. Karena apa? Karena orang tua Aki disuruh berbuat tidak baik gitu. Ayah Aki itu disuruh berbuat tidak baik karena si supir itu diurus untuk mencari ya gitulah, pemimpin perkebunan zaman dulu lah gitu ya. Jadi kalau ada lihat yang cantik-cantik di kampung itu disuruh Bapak Aki demi harga diri tidak mau disuruh itu, dan ngomongnya mungkin ya malumlah cepat marah dan lain-lain. Dan saya bukan atasannya ke Pak Alwi dan lain sebagainya. Akhirnya Aki yang ditahan. Tapi saat itu juga sebetulnya langsung orang tua Aki mendatangi dengan Aki ke mes itu. Wah, tidak bawa apa-apa, ditantang berkelahi. Boga bapak teh ya gaya-gaya lah karena memang tukang silat ya begitu. Dan alhamdulillah waktu itu tidak ada orang di itu tuh, di mana di mesnya itu dia sedang snack lah sore hari itu, goreng sampo, bahkan didatangi sampai ditunjuk-tunjuk, diajak kelahi waktu itu. Dia nggak berani mundur, dia cari, datanglah Hansip dan lain sebagainya. Tapi dia juga nggak mau si Hansip itu, melerai, nggak mau. Gimana ini asalnya? Karena memang tahulah. Ya mungkin Bapak Aki ada sesuatu dulunya, tahu bahwa Bapak Aki itu, bapaknya Aki itu adalah tukang pencaksilat. Akhirnya damai, tapi tetap
Aki tidak mau ke situ, ya disuruh balik lagi. Akhirnya diolok Aki sampai selesai, ya tidak banyak lah, tidak lama, waktu 1-2 bulan saja, dan selesailah di SMP. Di situ Aki alhamdulillah bisa mempunyai ijazah SMP. Begitu ceritanya ya. Dan Aki juga menjadi dirijen paduan suara kemana-mana, dan Aki juga kemana-mana di situ belajar calung, gondang, dengung, gending, karesmen dan lain sebagainya. Di situ salah satu modal. Sekian ya, itu perjalanan di SMP. Nanti kita lanjutkan karena ini harus lanjut. Kata komentarnya ya, siap saja lagi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.